diberikan amanat oleh Pak Abdullah untuk menyampaikan terkait dengan peluang tantangan organisasi di tengah akibat COVID-19. Paling tidak ini bisa menjadikan kita untuk membuat satu konsensus baik itu di PUK maupun di pimpinan cabang. COVID-19 ini masuk dalam namanya tragedi kemanusiaan. Bahkan di Indonesia sudah ditetapkan menjadi bencana nasional non-alam. Saya nggak tahu, mungkin nanti Bu Saiful yang akan menambahkan apakah kalau di perusahaan bisa dikategorikan sebagai kondisi force majeure atau tidak. Nanti atau Bu Fatul nanti bisa menambahkan terkait dengan itu. Beliau lebih kompeten. Bahkan COVID-19 mau kita percaya mau enggak, mau ada yang percaya ada atau yang enggak, ada bilang ini cuma konspirasi dan enggak, tapi ternyata banyak juga pejabat pemerintahan bahkan sekelas Pangeran Charles katanya yang tahu masalah mungkin pergaulan dan lain-lain mungkin protokolnya luar biasa, tapi ternyata pernah juga terkait dengan COVID-19. Jadi ternyata COVID-19 ini terjadi di hampir semua belahan dunia. Tinggal beberapa negara yang mungkin enggak disamperin sama COVID-19. Bahkan sampai sekarang pun ternyata di Bedro juga masih lumayan ada di walaupun nggak tinggi. Belum di Jakarta, di Jawa ada yang berapa yang meninggal 28 katanya. Baru 6 ya. Kalau di Jakarta setiap hari bisa lebih dari 10. Meninggal. Kalau di sini baru mau berapa. Tapi itu kondisinya. COVID-19 berdampak kepada politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tenaga kerja. Dalam konteks politik, iklim politik kita sangat tidak bagus di saat kondisi COVID. Kita tahu semua kemarin kalau yang mengikuti ternyata undang-undang cipta kerja dibahas dalam kondisi ruangan sidang yang kosong gitu lah. Yang lainnya pakai Zoom meeting. Ekonomi, dalam kondisi ekonomi bahwa kita tahu semua kemarin Sri Mulyani sebagai Menteri Koordinator Menteri Keuangan Menteri Keuangan mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi karena dalam kuartal ketiga atau keempat akan mengalami minus 4. Artinya Indonesia akan mengalami krisis ekonomi. Yang paling berbahaya terhadap krisis ekonomi ini pasti kaitannya dengan ketenagakerjaan akan sangat signifikan. Sosial, efek sosial sangat luar biasa. Kita di rumah suruh tinggal di rumah. Lebih banyak untuk tidak berinteraksi kepada orang lain. Jadi kehidupan anak-anak sekolah kalau bisa terus sekolah di rumah. Kita beribadah dulu di rumah. Tapi teman-teman masih tetap harus kerja, nggak boleh kerja di rumah. Kecuali yang orang staff biasanya. Tapi kalau teman-teman dipaksa untuk bekerja di perusahaan. Karena kemarin teman-teman di NHN 900 pekerja 100 positif COVID. Alhamdulillah sekarang sudah semua kemarin bulan lalu saya ke Maluku ada tinggal 16. Ada penanganan luar biasa. Kita tidak bisa bergaul dengan tetangga. Bahkan ya mungkin kita datang ke sini juga katanya di sini lebih ketat daripada di Jawa. Bahkan kemarin di Sanata jam 10 malam itu kita baru ngobrol-ngobrol sama teman-teman, waktu lampu mati semua. Cuma di jam malam. Yang paling penting adalah terkait dengan dampak COVID itu terhadap sisi tenaga kerja. Kita
kita tahu kemarin ada kebijakan dari Menteri Tenaga Kerja terkait dengan THR. THR boleh dicicil, boleh ditangguhkan. Yang dirumahkan ada yang WFH, tapi upahnya tidak dibayar. Yang lebih parah adalah yang keempat, COVID-19 merupakan sebagai resiko sosial. Harusnya negara yang menanggung terkait dengan dampak yang ada. Tapi negara hanya menanggung kalau orang yang COVID saja, sama masih BLT. BLT itu kan bantuan langsung telah. Langsung lewat. Bahkan stimulus-stimulus yang diberikan itu lebih banyak kepada perusahaan. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang lebih pro kepada pemerintah, kepada pengusaha untuk meningkatkan bahasanya itu sistem apa namanya yang dibilang investasi maupun untuk menjaga supaya perusahaan tidak collapse, supaya tidak PHK, tapi stimulus itu diberikan ternyata semua kepada perusahaan. Baik itu stimulus pajak, baik itu stimulus yang lain, termasuk iuran BPJS, itu juga perusahaan mendapatkan. Tapi kepada pekerja, kayaknya belum ada. Cuma baru kemarin yang upahnya di bawah 5 juta. Menunda cicilan rumah maupun cicilan motor atau mobil. Itu pun kalau nggak mengajukan, ya pasti juga tagih juga gitu. Sebenarnya ada kebijakan perusahaan, ada yang kebijakan pemerintah terkait stimulus pajak itu ada terkait stimulus pajak. Ada pembayaran pajak, tapi memang perusahaannya apakah kalau teman-teman perusahaan tambang itu masuk nggak dalam daftar yang mendapatkan stimulus itu? Tapi di teman-teman di Jakarta, Bekasi itu sudah banyak yang mendapatkan Jabodetabek itu sudah banyak yang mendapatkan, jadi mendapatkan pengembalian dari negara dasar. Nanti saya juga buka di PC perusahaan-perusahaan di pertambangan maupun di subkontraktornya itu ada nggak yang mendapat? Karena lumayan besar, bisa satu pekerja di atas 10 juta itu, tergantung dari pendapatan. Tapi memang ada kriteria dari perusahaan. Kalau ada perusahaan ada KPLI-nya, jadi itu ada kriteria perusahaan apa aja yang mendapatkan stimulus terkait dengan Jadi intinya bahwa pemerintah perlu care kepada pemerintah, kepada pengusaha, karena semuanya diberikan kepada pengusaha, termasuk keringanan membayar jaminan kematian dan jaminan kematian. Itu dari BPJS tenaga kerja. Jaminan pensiun bisa ditangguhkan 2 tahun untuk bayar 30. Dan masih banyak lagi terkait dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha. Dampak terhadap dunia industri pasti, dan namanya terganggunya perdagangan dunia, turunnya produk barang dan jasa, dan penutupan sebagian usaha. Mungkin teman-teman di blog sana. Yang dimaksud dengan perdagangan dunia adalah kita bisa produksi, tetapi ternyata negara tujuan ekspornya tidak bisa menerima barang yang kita hasilkan. Itu terjadi di sektor keramik atau apa gitu, sampai di beberapa tempat numpuknya sampai 2 miliar. Maka di saat kita bisa berproduksi tapi negara-negara yang mau beli atau
atau negara-negara tujuan ekspornya tidak bisa menerima, maka juga itu akan terjadi masalah untuk kita. Karena dia tidak bisa dijual dengan maka dampaknya juga pasti akan kepada turunnya produk barang dan jasa, pasti dengan pekerja yang mungkin sebagian dikurangi karena ada sebagian dalam negeri juga yang meminta untuk perusahaan mengurangi jumlah pekerja yang masuk. Bahkan di bank itu kemarin kalau tellernya itu kan ada teller nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Masuknya itu katanya berdasarkan nomor. Teller nomor 1 ya berarti tanggal ganjil dia masuk. Tapi teller nomor 2 dia masuk di tanggal karena satu kali masuk satu kali akan kebijakan perbankan itu bisa 30% yang masuk kemudian waktu awal-awal COVID. Dan sekarang juga masih ada yang perusahaan juga banyak sekali ya, seperti menerapkan namanya WFH, bekerja dari rumah. Ini enak tunggu dari rumah ya, kita sambil ngomong, kita sambil bisa enak lain. Makanya laporannya yang lebih dibutuh. Gitu. Kalau teman-teman kan mau kerja, mau enggak, mau istirahat, mau enggak, itu aja harus di